warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamalia dengan NIM 2102102040010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Suharti Ningsih. Di sini saya mengambil keterampilan berbicara, yaitu bercerita. Saya akan menceritakan sebuah cerita hikayat, yaitu cerita Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 8 orang putri yang cantik jelita. Raja tersebut terkenal akan kebijaksanaannya. Namun, raja tersebut sangat sibuk untuk mengurusi negaranya, sehingga para putrinya tidak dapat terdidik dengan baik. Istrinya sudah meninggal pada saat melahirkan anaknya yang terakhir, sehingga membuat para putrinya harus diasuh oleh para inang pengasuh, yang membuat mereka menjadi orang yang malas dan nakal. Para putri tersebut bernama Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, dan Putri Kuning. Putri Kuning memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengan kakak-kakaknya. Dia adalah pribadi yang ramah serta riang kepada siapapun. Dan dia lebih suka pergi bersama pengasuhnya daripada bersama kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja akan pergi jauh dan beliau mengumpulkan putri-putrinya. "Aku akan pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan?" kata sang raja. "Aku ingin perhiasan mahal," kata Putri Jambon. "Aku ingin kain sutra yang berkilau," kata Putri Nila. Ketujuh putrinya meminta oleh-oleh yang sangat mahal, berbeda dengan Putri Kuning. Putri Kuning hanya terdiam, lalu berpikir. Kemudian, dia memegang lengan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat." Mendengar perkataan tersebut, para putri yang lain tertawa dan mengejeknya. "Sungguh halus perkataanmu, wahai anakku. Akan kuberikan oleh-oleh yang sangat indah ketika pulang nanti," kata sang raja kepada Putri Kuning. Akhirnya, sang raja pun pergi. Sepeninggalan raja, para putri menjadi pribadi yang lebih nakal dan manja serta suka membentak para pelayan. Dan akhirnya para pelayan sangat sibuk untuk memenuhi semua keinginan para putri. Melihat hal tersebut, Putri Kuning sangat sedih karena membuat para pelayan tidak sempat untuk membersihkan taman istana. Karena taman tersebut merupakan taman kesukaan raja. Tanpa ragu, Putri Kuning langsung mengambil sapu dan membersihkan taman istana. Melihat hal tersebut, para pelayan melarang Putri. Namun, Putri Kuning menolaknya. Melihat kejadian tersebut, para putri lainnya mengejek Putri Kuning. "Sepertinya kita mempunyai pelayan baru nih," ucap Putri Nila. "Hai pelayan, ada kotoran nih," kata salah satu putri yang lainnya sambil melemparkan kotoran. Putri Kuning hanya terdiam lalu membersihkannya kembali. Kejadian tersebut terus terjadi secara berulang-ulang hingga Putri Kuning kelelahan. "Seharusnya ayah tidak usah membawakan apa-apa untuk kalian. Taunya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan nada marah. Mendengar hal tersebut, para kakak-kakaknya pun juga marah. Aku bosan. Sebaiknya kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila kepada putri yang lainnya. Sepulangnya raja ke istana, raja melihat Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras. Melihat hal tersebut, raja sangat sedih. "Wahai putriku yang baik hatinya, maafkan ayah. Ayah tidak dapat memberimu apa-apa, kecuali kalung batu hijau ini, bukan warna kuning kesukaanmu," kata sang raja. Sang raja sudah mencari kalung batu kuning kemana-mana,
Namun, sang raja tidak kunjung menemukannya. Tidak apa-apa, Ayah. Yang penting, Ayah sudah kembali dengan selamat. Kalung batu hijau ini juga sangat cantik, sangat serasi dengan bajuku yang berwarna kuning. Kata sang putri senang. Akan kubuatkan teh untuk Ayah, kata sang putri. Ketika sang putri kuning membuat teh di dapur, kakak-kakaknya baru saja kembali dari danau dan langsung ribut untuk mengambil hadiah dari ayahnya. Keesokan harinya, putri hijau melihat kalung putri kuning yang dikenakannya. Wahai adikku, sungguh indah kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi punyaku, karena aku putri hijau, kata putri hijau dengan iri. Kalung ini punyaku, ayah yang memberikannya kepadaku, kata putri kuning. Mendengar jawaban putri kuning, putri hijau sangat marah dan langsung memanggil saudara-saudaranya untuk menghasutnya. Kalung itu punyaku, dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarkannya kebaikan, kata putri hijau menghasut para saudaranya. Akhirnya putri kuning ditangkap lalu dipukul kepalanya. Astaga, dia sudah tidak bernafas. Jika raja tahu, kita bisa diusir. Kita harus segera menyingkirkannya. Lalu para putri membawa putri kuning ke taman untuk dikuburkan. Sang raja sangat kesal ketika mengetahui bahwa putri kuning tidak ada. Ketika dia bertanya kepada para putrinya hanya terdiam. Para pengawal, cepat cari putri kuning. Namun, hasilnya tetap nihil. Putri kuning tidak kunjung ditemukan. Aku akan mengirimkan para putri ke daerah yang sangat jauh untuk diajarkan budi pekerti. Sang raja pun mengirimkan putrinya pergi jauh untuk belajar budi pekerti. Sepeninggalan para putrinya, raja menjadi orang yang suka termenung. Pada suatu hari, tumbuh tanaman di atas makam bunga kuning. Tanaman apa ini? Dahannya seperti jubah putri kuning. Daunnya mirip seperti kalung hijau yang dikenakan oleh putri kuning. Baunya wangi dan bunganya berwarna putih kekuning-kuningan. Tanaman ini mengingatkanku kepada putri kuning. Akan kuberi nama bunga kemuning, kata sang raja senang. Sejak saat itu, bunga kemuning memperoleh namanya. Bahkan, ketika sudah meninggal pun, putri kuning masih dapat memberikan manfaatnya. Yang dimana bunganya dapat digunakan untuk mengharumkan rambut, kulit kayunya dapat digunakan untuk membuat kotak perhiasan yang indah. Lalu amanat yang dapat kita ambil dari cerita hikayat bunga kemuning ini adalah jangan pernah iri atas kepunyaan orang lain, jadilah orang yang memiliki budi pekerti yang baik, dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.